Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan kembali ngomongin soal RWA dan juga mungkin melanjutkan sedikit review kita mengenai Authentic ya. Nah, buat lo yang belum tahu apa itu RWA ini adalah suatu term yang sebenarnya jadi nge-hype karena Larry Fink, yaitu CEO dari BlackRock ya, di mana mereka ini membuat suatu, ini sebenarnya term yang cukup baru sih sebenarnya ya. RWA, walaupun ini konsep yang sebenarnya sudah ada dari cycle kemarin, tetapi term ini baru minted oleh si Larry Fink dan membuat banyak orang ya cukup ke bawah hype-nya ya. Nah, jadi real world asset atau RWA adalah suatu kripto yang tujuannya adalah untuk bisa membawa aset yang tadinya fisik atau ya mungkin lebih tepatnya di dunia nyata, jadi dimasukkan ke blockchain. Ya seperti yang gue sudah pernah bahas di video gue yang dulu-dulu. Sebenarnya konsep yang sudah pernah mau coba di-tackle dengan NFT, lalu untuk Bitcoin juga dia sempat ada juga yang versi Bitcoinnya, ya, tetapi intinya seringkali ingin di-tackle dengan NFT. Tetapi karena Larry Fink mulai ingin membuat suatu tokenized fund ya, di mana dia ngomong bahwa nanti bonds, lalu stocks dan lain-lain semua itu bisa dalam bentuk token. Nah, jadi banyak orang yang pokoknya semua dimasukkan ke RWA ini jadi ngepump begitu ya. Seperti yang kita tahu di kripto itu, apalagi di alts ya, di altcoins itu yang seringkali bisa membawa token-token tertentu ngepump gila-gilaan, kadang-kadang bukanlah utility ya, lebih sering karena dia terkait nggak sih dengan hype kali ini ya. Oke, kita ambil contoh di cycle kemarin, semua yang metaverse ngepump, bahkan koin-koin lokal yang nggak apa ya, yang ada use case-nya pun bisa ngepump gila-gilaan. Dan ya lo tahu sendiri lah itu ya, nama-nama artis yang ngebuatnya yang sampai sekarang ya tidak ada lanjutannya begitu ya. Nah, tetapi itu bisa profitable ya. Nah, RWA yang sebenarnya yang dikatakan oleh Larry Fink itu sebenarnya lebih ke tokenized fund mereka yang dikasih nama itu apa ya? Gue lupa namanya, rada-rada sedikit kayak hodl tapi versi mereka lah gitu. Gue lupa spesifiknya apa. Tapi intinya si tokenized fund ini adalah mentokenisasi berbagai macam securities yang ada di US ya. Menarik atau enggak? Sebenarnya menarik ya. Nah, tetapi intinya karena hype RWA ini, jadi berbagai macam token-token yang bahkan sebelumnya nggak masuk RWA pun jadi masuk ke dalam irisan RWA ini seperti AVAX, Chainlink, ICP dan seterusnya ya. Nah, pertanyaannya, ada yang belum rilis nggak bang? Itu selalu yang menjadi pertanyaan di Indonesia. Ada nggak yang masih pre-sale, masih launch pool, masih launch pad? Nah, kali ini kita akan review lagi Authentic. Authentic ini adalah suatu platform untuk mentokenisasi ya, real world asset. Nah, kalau kita di sini target mereka itu bahkan sampai ingin ke real estate ya. Kita bisa di sini ada ini ya, ada rumah begitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat ini suatu project yang masih cukup baru. Sekarang itu baru dia itu kalau nggak salah coba kita lihat ya. Dia itu di 2023 ya, benar, di September 2023 dia ada close pre-sale yang baru dimulai ya di tahun lalu, berarti di September. Lalu kita tuh sekarang sudah di tahap sini nih, di tahap-tahap akhir sebenarnya ya. End date untuk open sale. Setelah itu ya beres begitu. Jadi ini sebenarnya adalah masa-masa terakhir untuk kita bisa masuk ke si Authentic ini ya. Jadi bahkan si roadmapnya itu dari 2022, walaupun si ininya baru konsep ya, market analysis, team building dan seterusnya baru 2023 itu benar-benar mulai berjalan tokennya ya. Nah, kalau kita lihat di sini sampai 2024 itu mereka akan ada launch Authentic market juga ya, dan juga di sini akan ada liquidity pools, ada juga licenses mereka, dan untuk si token sale ini akan launch di bulan berapa nih? Bulan 10 ya. Bulan 10 ini udah sorry 2023 ya, ini si token sale yang sebelumnya. Nah, di sini mereka kemungkinan besar di sini nih ya, untuk kita bisa mulai maybe take some profit di sini ya, di bulan ke-7 ya. Berarti di Juli.
Nah, jadi untuk sekarang buat lo yang pengen ikutan pre-sale-nya gampang banget sih sebenarnya. Tinggal lo klik di sini di buy tokens, lo nanti tinggal bisa paymentnya itu bisa lewat crypto wallets maupun dengan Visa atau Mastercard. Ya, tapi gue lebih mending sih pakai ini aja ya. Lo bisa pilih langsung, lo tinggal masukin emailnya aja as easy as that ya. Untuk sekarang satu AUT itu sebenarnya 0,1 USDT begitu ya. Itu cara belinya. Dan selanjutnya kalau kita di sini ya, si Authentic ini baru saja ada beberapa partnership ya. Dia itu ada announcement dengan Laika. Nah, Laika ini adalah suatu ini ya, meme coin dan juga metaverse. Nah, ini mungkin metaverse yang masih bertahan dari cycle kemarin ya. Ada partnership dengan mereka. Dan selain dari itu juga mereka itu ingin mereka juga ada announcement partnership dengan Biton ya atau Biton. Nah, Biton ini adalah full chain ecology platform ya, di mana dia meng-offer one stop multi chain compatible services gitu ya. Jadi intinya mereka mulai banyak melakukan apa sih namanya ya, partnerships begitu ya. Nah, selain dari itu juga bahkan kalau kita lihat di awal April ada kerjasama juga dengan Gather ya. Gather ini untuk apa nih ya? Untuk asset issuance begitu ya. Dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat sekilas untuk Authentic ini secara garis besarnya menurut gue yang paling apa ya? Yang paling harus mereka dapatkan itu adalah mereka mau base-nya di mana gitu. Karena RW ini menurut gue butuh satu sistem di mana mereka ini diakui gitu. Karena kalau kita ngomongin soal cuma data dimasukin ke blockchain is very easy, very easy. Nah, tetapi pertanyaannya apakah kan ada satu negara yang mau accept atau enggak sistem itu gitu ya. Kayak sama kayak gini. Sebenarnya kalau kita mau ngomong gitu ya, surat tanah lo gitu yang menunjukkan kepemilikan tanah lo itu cuma kertas kan sebenarnya kalau kita pikir. Yang membuat dia sah adalah diakui negara begitu. Nah, ini juga sama ya, sebenarnya teknologi RWA itu di mana kita bisa men-store data tertentu di blockchain ya. Walaupun kita ngerti secara dasarnya lebih aman, tidak bisa diganggu-gugat, itu kita udah sering bahas lah. Tetapi kalau tidak diakui oleh satu negara ya ini nggak sah dihitungnya gitu. Jadi kalau menurut gue yang menjadi hurdle terbesar dari si AUT ini adalah atau Authentic ini adalah dia mau di negara mana nih supaya bisa dianggap legal begitu ya. Nah, kalau kita di sini mereka juga ada berbagai macam ini ada berbagai macam produk juga, akan ada Authentic Market di mana di sini kita bisa ya ini teknik speaking kita bisa beli metal tokens ya dan seterusnya, ini kayak emas dan seterusnya ya. Oh sorry, emas spesifik di sini ya. Ini AUG berarti apa nih? Oh ini emas nih, benar-benar ini AUG ya. Dan berbagai macam hal-hal lainnya bisa ditokenisasi ya, which is everything sebenarnya ya. Nah, tetapi seperti yang gue bilang tadi, yang menjadi hambatan besarnya adalah dia mau kemana dulu nih ya, karena nggak mungkin ini semua diakui di seluruh negara. Dia harus fokus dulu ke salah satu negara yang memang benar-benar mau menerima sistem dengan blockchain, karena lagi-lagi dengan blockchain ini bisa mengurangi mafia gitu ya. Kayak ya lu lihat sendiri lah mafia tanah misalkan di Indonesia di mana mereka mendobelkan sertifikat tanah dan seterusnya, itu ya itu duit gede gitu ya. Apakah mereka mau dengan blockchain? Karena kalau dengan blockchain lebih sulit untuk dipalsukan dan seterusnya ya. Nah, jadi itu hurdle terbesarnya. Mungkin yang lebih gampang untuk diambil tuh instead of real estate gitu, lebih make sense misalkan dia kerjasama dengan bursa yang sudah ada, misalkan saham dan seterusnya, di mana kepemilikannya itu bisa ditokenisasi, misalkan kepemilikan saham BCA atau saham Bank Mandiri dan seterusnya lah ya, bisa sama apa aja technically. Nah, itu ditokenisasikan. Sama sebenarnya konsep kayak dulu Binance pernah juga bikin tokenisasi saham-saham tertentu begitu, walaupun ya permasalahannya lagi-lagi itu dianggapnya illegal, dianggapnya sekuritas ilegal karena tidak ada badan negara tertentu yang meregulasi. Nah, jadi makanya balik lagi bahkan sampai ke saham, bonds, ya, obligasi dan seterusnya itu pun ya harus ujung-ujungnya berdasarkan persetujuan dari negara. Nah, kalau Larry Fink kemungkinan besar akan gampang karena ya lu lihat sendiri Bitcoin ETF spot aja di approve sama SEC yang udah bertahun-tahun nolak lagi. Dulu si siapa namanya Grayscale ditolak, ARK Invest ditolak, semua ditolak untuk spot ETF. Tetapi saat BlackRock masuk ya bisa. Nah, jadi kemungkinan besar RWAC Larry Fink atau BlackRock akan dengan gampang di approve, kemungkinan besar ya. Nah, tetapi ini
masih pertanyaan besar nih, apakah bisa atau tidak. Tetapi ya, seperti yang kita tahu, kripto kadang-kadang nggak butuh fundamental gitu ya, apalagi kalau udah masuk ke dalam bull market. Jadi kalau gua ngelihatnya sih ini bisa menjadi satu peluang jangka pendek gitu. Jadi kita ikut pre-sale-nya. Kalau kita lihat berdasarkan dari roadmap dia itu kan harusnya di bulan 7 ya. Bulan 7 itu dia akan ada launch of authentic market dan opening markets juga begitu ya. Nah, arguably ya di bulan 7 sih harusnya ya, karena shaping liquidity pools itu di bulan sebelumnya. Nah, saat sudah ini rilis gitu ya, nah itu kita bisa TP gitu ya, dan bisa juga ya make profit di sana gitu. Jadi untuk sekarang sih gue ngeliatnya ini lebih ke jangka pendek begitu ya. Nah, selain dari juga di sini kita ada juga cashback ya. Kita bisa mendapatkan up to 20% cashback in USDT untuk deposit referral begitu. Jadi lagi-lagi kalau gue pribadi sih lebih ngeliatnya ke jangka pendek dulu. Nah, sisain sedikit mungkin kalau bisa sampai lanjut ngepam, karena ya lu suka nggak suka begitu ya. Kayak contoh meme coins di season kemarin gitu, di cycle kemarin. Ya selama kadang-kadang itu meme coins ada hype-nya gitu ya, yang ngepam aja. Tapi ya sekali lagi, jangan kawin, jangan nikah sama project yang ya cenderung meme coins. Ini lebih ada fundamentalnya, tetapi sekali lagi for now yang gue lihat di sini sih lebih ke jangka pendek ya, sampai ini ICO kan masih 16 hari lagi ya. Ini sampai tanggal 30 April. Jadi literally udah di ujung banget gitu ya. Saat mereka sudah rilis ya kita tinggal TP gitu ya. Sekali lagi kalau gue pribadi pre-sale ini jangan sampai tembus dari 5% ya. Sekali lagi jangan tembus dari 5% portal spot lo. Kalau lo kalau mungkin ngerasa kayak aduh bang, gue lumayan tertarik nih, bisa lebih nggak? Enggak sih menurut gue, jangan ya. Karena lagi-lagi pre-sale ini punya resiko yang cenderung lebih besar dibandingkan dengan ya kita invest di Bitcoin lagi ya. Ya tapi gue tahu kebanyakan dari lu ujung-ujungnya pengen yang ngepam kan gitu. Ya kalau mau ngepam ya pre-sale, launch pool, launch pad, that's the best way gitu. Dan resikonya cenderung lebih terukur dibandingin lu asal kayak kasarnya asal beli meme coins begitu ya. Atau beli ya kadang-kadang asetnya kayak AVAX pun yang bagus pun ya bisa tetap ngedam karena memang dia sudah launch duluan gitu. Nah kalau pre-sale biasanya akan ada terjadi lonjakan lu di awal. Nah lonjakan itu tinggal lu serakah atau enggak. Kalau lu serakah ya bisa rugi lagi. Tapi kalau lu ya udah punya plan, lu TP dulu modal dan seterusnya ya tinggal profitnya aja. Lu mainin sesuai dengan risk profile lu masing-masing gitu ya. Nah untuk untuk authentic capital ini kita bisa lihat ya sekali lagi. Kalau secara perkembangannya sekarang sih mereka banyak melakukan partnership gitu ya di sini dengan Laika lagi, lalu juga dengan Biton dan seterusnya. Jadi ya semakin dia banyak melakukan partnership, apalagi ya nanti kalau sampai listingnya bisa mungkin di exchanger yang cukup besar, nah itu akan sangat mengundang liquidity. Nah saat liquidity masuk semua ya, banyak yang mau jaga lilin dan seterusnya, lu dapat pre-sale ya otomatis profitable gitu. Tapi ya lagi-lagi kita harus tetap jaga risiko karena itu tetap bentuknya masih pre-sale. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Buat news terbaru ya lo bisa lihat di sini ya di @autcapital ya, di mana kita bisa mendapatkan semua news terbaru. Seperti biasa, disclaimer ini semua bukan financial advice, ini semua bentuknya adalah edukasi. Ingat, RW ini menurut gue lebih ke suatu apa ya, bukan jargon ya. Kalau jargon kan ini ya, bukan jargon, lebih tepatnya kayak satu hot button atau hot apa ya? Ya hot button lah, hot button di cycle ini ya. Di cycle kemarin hot buttonnya itu Metaverse play to earn ya. Lihat dulu Axie Infinity, wah gila-gilaan kan. Apalagi Sandbox, Decentraland, walaupun Sandbox dan Decentraland masih terus jalan sih ya, tapi banyak banget metaverse lain yang cenderung ya udah ngepam terus gitu, nggak jelas. Nah tetapi waktu ngepamnya itu kita bisa profit selama kita punya mindset yang tepat, kita nggak punya apa ya, kita itu secara ekspektasi masuk otak gitu ya. Jangan sampai ekspektasinya kayak ini akan mengolah kan Bitcoin, wah kalau udah kayak begitu serem dah ya. Atau ya kayak apa ya, mentalitas meme coins, nah itu ya bahaya begitu ya. Tapi intinya selama lu bisa jaga resiko sih menurut gue ini satu peluang yang oke nih, karena semua token-token yang cenderung dikaitkan ke RWA ini cenderung gampang rally.
Jadi kurang lebih seperti itu untuk review gue mengenai Authentic. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang belum mengerti juga mungkin mengenai chart, candles, dan hal-hal lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang pengen mendukung TCI, salah satunya bisa menggunakan link referensi di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.